Bapak memang tidak mau wanti-wanti. Kalau yang salah tetap Bapak salahkan, yang benar Bapak benarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semandasi, kembali lagi di Posesif, podcast seru Semandasi eksklusif. Bersama saya Alziko Ramadan dan bintang tamu yang sangat spesial yaitu Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Zulfira SPD MSI. Gimana nih Pak kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, sekedar informasi nih buat Sobat Semandasi. Bapak ini adalah kepala sekolah yang ke-7 semenjak SMA Negeri 2 Sejunjung berdiri. Beliau sendiri lahir di Padang tanggal 19 Februari tahun 1966. Nah, pasti Sobat Semandasi bertanya-tanya nih, Bapak kan warga Padang nih, gimana sih Pak ceritanya bisa sampai ke Sejunjung Pak? Ya, terima kasih ya sahabat Semandasi semuanya, bahwa Bapak dilahirkan di Padang, tadi disampaikan tanggal 19 Februari 1966. Ya. Kemudian sekolah di Padang mulai dari SD, SMP sampai SMA. Ya, kemudian tahun 1987 Bapak kuliah mengambil D3, pendidikan D3 matematika, itu di KIP Padang namanya dulu, yang sekarang namanya UNP. Kemudian tahun 91 Bapak sudah gelar, itu tidak punya gelar karena tamatan D3 waktu itu tidak ada gelar. Kemudian tahun 92 ada pembukaan CPNS untuk Sumatera Barat. Yap. Kebetulan setelah lulus dari seleksi CPNS, Bapak ditempatkan di SMA Negeri 3 Sejunjung, yang saat itu bernama SMA 1 Tanjung Gadang. Itu mulai daripada Maret 1992. Itulah pertama kali Bapak menempatkan kaki ke Sejunjung, yang mana sebagai CPNS waktu itu. Nah, gitu Sobat Semandasi, cerita Bapak bisa sampai ke Sejunjung. Nah nih Pak, dari yang saya cari tahu nih Pak, Bapak Ya. kan punya 3 orang anak yang sudah sukses di jenjang karirnya masing-masing. Tentunya menjadi suatu kebanggaan bagi Bapak menjadi seorang ayah. Nah, Bapak di sekolah kami kenal sebagai sosok seorang yang tegas nih Pak. Ya. Kira-kira kalau di rumah Bapak sama anak-anak gimana tuh Pak? Jadi ketegasan itu bukan dalam arti kata kita benci, tapi karena sayanglah kita maka tegas pada anak-anak itu. Karena mereka itu harus disiapkan disiplin, kemudian kemandirian, sehingga mereka nanti suatu saat bisa sampai ke jenjang pendidikan tinggi dan insya Allah mendapatkan pekerjaan. Nah, sama seperti di sekolah, Bapak memang tidak mau wanti-wanti. Kalau yang salah tetap Bapak salahkan, yang benar Bapak benarkan. Jadi Bapak tidak pernah anak mengadu pada kita tentang sesuatu hal yang mereka salah, kita bela. Itu adalah sebuah kesalahan yang luar biasa dilakukan oleh seorang ayah, karena anak yang bersangkutan akan merasa nggak tahu dia nanti apakah yang dikerjakan itu benar atau salah, karena kita semuanya dibenarkan, salah benar juga, benar benar juga. Hanya ketegasan itu sangat diperlukan. Hingga alhamdulillah Bapak punya anak 3 dan 1 sudah bekerja. Alhamdulillah kuliah di UNAN masuk tahun 2017, kemudian tahun 2021 tamat, kemudian ikut tes CPNS ya, karena dia tamat di UNAN itu jurusan teknik sipil. Alhamdulillah mereka yang pertama itu lulus dengan nilai cum laude. Nah, alhamdulillah sekarang sudah bekerja di Kementerian PUPR, yang 1 tahun 2 bulan kemarin itu di Jakarta, dan sekarang ditempatkan di Aceh. Namun
tempatnya Giant di Aceh. Namun di Aceh itu entahlah ada dia 1 minggu atau 2 minggu dalam 1 bulan, ada atau tidak. Karena tidak sebentar ke Jakarta, pelatihan, ke Bandung, ke Jogja, ke Palembang, ke Bali, dan segala macam. Kemudian yang kedua, itu sekarang sedang di kedokteran. Kedokteran Padang sekarang sudah melakukan, ya sudah tamat itu sarjana kedokterannya, tempat 3 tahun 8 bulan. Kemudian lanjut ke pengambilan koas. Sekarang sedang koas. Jadi insya Allah mungkin bulan Februari besok sudah selesai koasnya. Kemudian si bontot yang kecil, laki-laki, yang nomor 2 tadi perempuan yang di kedokteran. Yang laki-laki kemarin ikut tes jalur UTBK, sekarang kuliah di UNP jurusan Pendidikan Teknologi Informatika. Nah, itu anak-anak bapak yang ada. Nah, gitu ceritanya Sobat Semendasi. Wah, ternyata Bapak ini adalah orang yang sangat konsisten ya, baik dalam mendidik anak di sekolah maupun anak-anak beliau yang di rumah. Nah, oke Sobat Semendasi, di episode kita kali ini udah ada beberapa pertanyaan nih yang udah kita rangkum buat kita obrolin nih sama Bapak. Langsung aja ya, Pak. Ya. Oke, pertanyaan pertama Pak berbicara tentang jejak karir Bapak. Bapak diangkat menjadi PNS semenjak tahun 1992. Ya. Kalau dihitung-hitung itu udah 32 tahun ya, Pak. Nah, apakah Bapak pernah honor sebelumnya atau langsung mengabdi ketika menjadi PNS, Pak? Nah, jadi waktu itu Bapak wisuda, waktu itu kalau nggak salah Februari tahun 91. Kemudian sekitar September ada pembukaan CPNS. Bapak ikut tes, kemudian Maret 92 itu keluar SK CPNS-nya. Mulai Maret Bapak sudah langsung bekerja. Jadi waktu pas rentang waktu mau tamat tadi, dengan waktu Bapak mendaftar sebagai CPNS, Bapak tidak pernah honor. Namun pernah memberikan itu bimbingan pembelajaran matematika ya pada beberapa orang siswa dalam bentuk les itu. Oke Pak, gitu ya Sobat Semendasi ceritanya dari Bapak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, udah berapa lama Bapak menjadi kepala sekolah dan mungkin itu pertama kalinya di mana Pak? Oke. Ya Bapak, ini sudah cukup lama di kepala sekolah. Yang jadi kepala sekolah sampai hari ini itu sudah 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Itu telah mencoba memimpin sekolah 3 sekolah. Yang pertama kemarin itu di SMA Negeri 5 Sijunjung, Sumber Kudus. Itu sekitar akhir tanggal 23 Agustus 2008 Bapak dilantik jadi kepala sekolah. Kemudian tanggal 5 September baru serah terima sebagai kepala sekolah di SMA 5 Sijunjung. Akhirnya ditunjuk di SMA 5 Sijunjung itu alhamdulillah cukup lama. Itu dari September 2008 sampai Desember 2018. Lebih kurang sekitar 10 tahun 4 bulan. Kemudian dimutasi ke SMA 7 Sijunjung. Nah, itu mulai dari Januari 2019 sampai kemarin Maret 2023. Nah, baru sejak Maret 2023 Bapak dimutasi ke SMA 2 Sijunjung ini. Nah, jadi kalau dihitung-hitung sampai hari ini itu sudah 16 tahun. 16 tahun. Nah, dan itu adalah batas kepemimpinan seorang kepala sekolah. Kalau dalam itu 4 periode. Satu periode itu 4 tahun. Nah, jadi kalau 4 periode berarti 16 tahun. Tinggal lagi sekarang ini Bapak menunggu mungkin SK pengembalian untuk mungkin jadi guru kembali. Nah, tinggal lagi apakah Dinas Pendidikan memberikan ibarat orang main bola, mungkin ada injury time atau tidak. Karena ada main bola ada yang ditambah waktunya 1 menit, 2 menit, ada yang 15 menit. Bapak serahkan aja apakah 1 menit kemudian ditiup peluit panjang, selesailah Bapak di SMA 2 ini.
Gimana sih Pak perasaan Bapak pertama kalinya menjadi kepala sekolah? Apakah ada tantangan berat waktu itu Pak? Ya sangat berat sekali. Hmm, Jadi saat tahun 2008 itu, prestasi sekolah itu dilihat dari berapa orang yang lulus di sekolah itu. Karena waktu itu masih memakai ujian nasional atau UN. iya. Jadi walaupun nilai Anda mungkin rata-rata 9 di rapor sampai semester 6, namun UN-nya tidak lulus, dan Anda dinyatakan tidak lulus. Sehingga saat tahun 2008 itu, sebelum Bapak ke sana, itu hanya lulus 3 orang dari 54 orang siswa. Jadi kalau kita hitung persennya sekitar 5,1%. Iya Pak. Jadi Bapak baru jadi kepala sekolah, yang Bapak hadapi ini sekolah yang dalam masalah yang sangat berat. Ya kalau mungkin lulusnya itu mungkin 90%, kan hanya 10% nilai yang akan kita cari. Iya. Kalau ini enggak 95% lagi harus kita angkat. Namun alhamdulillah dengan keyakinan, dengan seperti tadi komitmen yang memang kita ini jadi kepala sekolah bukan diminta-minta, tapi karena sebuah amanah. Maka saat Bapak jadi kepala sekolah, seluruh keluarga Bapak boyong ke Sempur Kudus, sehingga tinggal di Sempur Kudus. Dan juga alhamdulillah ibu seorang guru, dan juga memang keberhasilan seorang bapak itu belum tentu bapak itu sendiri yang hebat. Ada wanita hebat di belakang, itu ibu. Sehingga ibu mau dari guru SMA Tanjung Gadang dulu, atau SMA 3 sekarang, pindah menjadi guru SMP. Karena bapak tidak mungkin ibu dari SMA Tanjung Gadang, bapak masukkan ke SMA 5 itu. Iya. Karena bapak jadi kepala sekolah, ibu jadi guru. Nah, karena permasalahannya nanti akan terjadi. Tidak akan mungkin seorang guru secara rata-rata tidak akan pernah terlambat. Nah, kalau yang nanti kita mendisiplinkan guru-guru tidak terlambat, sementara mungkin karena anak kecil, saat itu anak bapak yang kuliah di UNP sekarang ini masih berumur 2 tahun. Nah, tentunya sangat riskan rasanya untuk meletakkan ibu di SMA itu, karena sekolah yang sedang bermasalah besar ini. Nah, maka dengan senang hati ibu pindah ke SMP. Nah, jadi dengan itulah dukungan seperti itu, alhamdulillah tahun pertama bapak baru bisa luluskan 60%. Kemudian tahun kedua, alhamdulillah sudah lolos itu 97%. Dan malah ranking 2 di Kabupaten UN. Ranking 2 ya Pak. Iya. Nah, oke Sobat Semendasi, itu cerita Bapak dalam menghadapi tantangan. Cara mengatasi tantangan tersebut dengan komitmen ya Pak. Iya, komitmen. Dan juga dukungan dari tokoh masyarakat, ibu juga ya Pak. Iya. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ketika pertama kali datang ke SMA Negeri Desa Junjung ini Pak, atau yang dikenal dengan Semendasi, gimana sih Pak kesan pertama Bapak terhadap sekolah ini Pak? Ya, kesan pertama jujur ini ya. Jadi kesan pertama Bapak pergi SMA 2 ini, SMA 2 ini adalah SMA yang mungkin satu dari 2 sekolah favorit yang ada di Kabupaten Sinjung ini. Iya Pak. Nah, sehingga waktu itu Bapak berpikiran hanya mungkin dengan tidur-tidur aja Bapak di sekolah ini udah bagus juga kan gitu. Namun tentunya setiap apa yang bagus itu masih ada yang perlu kita sempurnakan. Iya. Ya. Itu awalnya Bapak lihat tempat duduk, khususnya untuk anak perempuan atau ibu-ibu ya. Yang awalnya cuman sekitar 1 batang pipa paralon dengan 7 keran yang ada di sana. Sehingga ada guru yang menyampaikan, "Pak, disinilah kami berduduk, Pak." Itu bulan puasa itu. Jadi kadang-kadang Pak, anak-anak laki-laki kadang-kadang sengaja Pak duduk di dekat pintu arah tempat berduduk ini Pak. Mungkin ya Bapak tidak maklum, kalian itu anak-anak muda yang baru popularitasnya baru itu tidak mungkin Bapak
salahkan itu aja. Kesalahannya tentu tidak langsung kepada siswa. Nah, jadi yang perlu lagi Bapak pikir, masalah ini harus saya perbesar. Nah, alhamdulillah dengan kerjasama semua pihak, mungkin anak-anak Bapak juga ikut boro di sana, mungkin sumbangannya juga ada, guru-guru juga, kemudian dari komite juga ada, dan juga mungkin dari rekan-rekan juga ada yang bantu. Alhamdulillah selesai juga bangunan usaha kita yang kemarin itu tambahnya lumayan besar tuh Nanda, 8 kali 18 meter. Jadi sebelum Bapak pensiun jadi kepala sekolah, alhamdulillah sudah kita nikmati, sudah selesai bangunan musola kita. Nah, gitu nih Sobat Semandasi, cerita kesan pertama Bapak di SMA Sejunjung dan program-program yang telah Bapak jalankan. Nah, Bapak kan udah lebih dari 1 tahun nih Pak di Semandasi. Apa sih Pak yang memotivasi Bapak untuk melaksanakan program-program yang Bapak sebutkan tadi dalam waktu yang singkat nih Pak? Ya seperti tadi memang yang dari awal Pak sampaikan, kita memang jadi kepala sekolah itu adalah sebuah amanah. Iya. Jadi kalau tidak Bapak rasakan sebagai amanah, mungkin tidur-tidur aja Bapak dalam ruang kelas sekolah waktu 1,5 tahun itu udah selesai. Ya seperti sekarang ini nggak terasa ini. Udah hampir 1,5 tahun Bapak di sini. Iya. Nah, namun seperti tadi, karena ini amanah, ya kita mungkin ingat waktu zaman Nabi dulu ditunjuk jadi pemimpin Abu Bakar ya kalau nggak salah. Ya. Ya takut, ya kan? Karena takut tidak bisa menjalankan amanah. Nah, kalau sekarang ini banyak orang minta-minta jabatan, Ya. nah, namun tidak melaksanakan amanah jabatan itu. Nah, jadi itu bedanya. Jadi antara Bapak mungkin secara pribadi, mungkin ada juga banyak yang seperti itu. Namun pribadi Bapak memang karena ini sebuah amanah, baik di kampung sendiri, baik di luar, Bapak akan bekerja full. Nana akan bisa lihat jam berapa Bapak pulang rata-rata. Jam 5, jam 6 Bapak pulang. Rata-rata kita pulang kemarin sebelum kita melaksanakan full day ini jam 3 udah pulang kan? Ya Pak. Bapak sini kan nampak teman Anda 5:30 kadang-kadang maghribnya di sekolah ini 3 kali azan kan? Iya. Nah, jadi ini dalam rangka bagaimana Bapak meminit waktu yang minimal ini bekerja itu tidak mengingat waktu. Nah, jadi kalau Bapak biarlah besoklah lagi. Nah, mungkin masalahnya sampai sekarang belum selesai itu. Tapi karena kemarin memang Bapak tekad itu sebelum Bapak lancar dari SMA 2 ini, yang Bapak janjikan itu insya Allah bisa selesai, bisa dimanfaatkan. Alhamdulillah. Nah, itu sudah bisa kita manfaatkan secara bersama-sama. Nah, oke Pak. Ya. Dari 3 sekolah yang sudah Bapak pimpin sebagai kepala sekolah, apa sih Pak satu hal yang berbeda dan berkesan menurut Bapak di SMA Negeri 2 Sijung ini dibandingkan sekolah-sekolah sebelumnya Pak? SMA 2 alhamdulillah pelaksanaan-pelaksanaannya itu sudah cukup. Dan guru-gurunya juga sudah guru hebat, kompak, lihat dari beberapa pertandingan perlombaan yang sudah diadakan. Yang terkesan betul bagi Bapak di SMA 2 ini karena Bapak melihat bahwa sekolah sekarang ini sangat berat tantangannya untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang berakhlak mulia. Sehingga makanya di SMA 2 ini yang di 2 sekolahnya belum Bapak sampai pikirannya untuk ada syarat ujian menghafal 5 surat, ya, kemudian ada tahfiz, Iya. Baru dia Pak. Tapi kalau untuk sholat berjamaah itu udah beberapa sekolah itu. Tapi kalau yang tahfiz, menghafal ayat itu, yang 5 itu baru di sini. Dan ini tujuannya salah satu seperti kemarin ada kakak Nanda mungkin kekurangan dana yang mau kuliah. Dengan adanya pendidikan menghafal ayat 5 surat 1 semester itu, 6 semester berapa? 30. Nggak punya uang, bisa kuliah. Tinggal di musalah atau masjid.
jadi karir di sana. Rumah kos berai itu, Iya. makan gratis itu, pasti banyak istilahnya kan memberikan bantuan. Nah, itulah salah satu yang Bapak inginkan, sehingga di SMA 2 ini ke depan akan tercipta calon-calon pemimpin yang tidak cerdas intelijensinya, cuma cerdas akhlak dan karakternya. Nah, oke Sobat Semandasi, sangat inspiratif sekali ya kisah kepala sekolah kita, baik dari segi motivasi dalam pendidikan, seperti yang kita dengar, beliau memperoleh beasiswa ya Pak, Ya. untuk melanjutkan ke jenjang sarjana dan akhirnya menjadi seorang guru dan menjabat 3 periode menjadi kepala sekolah. Usaha-usaha beliau untuk majukan sekolah-sekolah, terutama SMA Negeri 2 Sijunjung ini, bisa kita rasakan saat sekarang ini. Dan tak hanya sukses di jenjang karir, beliau juga sukses mendidik dan mengantarkan anak-anak beliau ke jenjang karirnya masing-masing. Masya Allah, cerita Bapak ini patut kita jadikan teladan nih Sobat Semandasi. Oke Sobat Semandasi, tak terasa sudah hampir 30 menit kita berbincang-bincang dengan Bapak. Terima kasih Bapak telah hadir dan memberikan pengalaman yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Sobat Semandasi nanti juga ada yang bisa mengikuti jenjang karir beliau. Dan mudah-mudahan ada yang bisa lebih dari beliau hendaknya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu episode kita kali ini. Saksikan terus Posesif, podcast seru Semandasi eksklusif. Bersama bintang tamu yang tak kalah seru berikutnya. Sampai jumpa, saya Aziko pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.